Bismillahirrahmanirrahim. Au kaunil qalili bi masjidin, atau adanya jamaah yang sedikit itu berada di dalam masjid mutayaqqonin hillu ardihi, yang diyakini kehalalan tempatnya, au malubanihi, atau kehalalan harta pembangunannya. Jadi jika ada masjid yang betul-betul tempatnya itu jelas kehalalannya, atau harta untuk pembangunan masjid tersebut betul-betul halal, maka jamaah di masjid itu lebih utama daripada jamaah di masjid lain yang belum tentu kehalalan tempatnya. Walaupun jamaah di masjid yang halal tempatnya itu jamaahnya sedikit, itu lebih diutamakan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah tentang kehalalan tempat maupun kehalalan harta untuk pembangunan masjid tersebut. Maka sebaiknya jika ingin membangun masjid itu harus menggunakan uang yang betul-betul halal. Jangan sampai kita meminta-minta di jalanan, itu kurang tepat, karena siapapun di jalan kan hartanya belum tentu halal. Mungkin orang baik ikut menyumbang, orang yang kerjaannya kurang baik juga ikut menyumbang. Jadi itu menjadikan masjid tersebut dibangun menggunakan harta yang tidak jelas kehalalannya atau campur. Maka di dalam bab ini yang dipertimbangkan adalah kehalalan tempat maupun kehalalan harta bendanya. Au ta'attuli masjidin qaribin au ba'idin minha, atau masjid tersebut kosong, menjadi kosong dari jamaah, baik itu masjid yang dekat dengan rumah kita maupun jauh dengan rumah kita, menjadi kosong dari jamaah bi ghibatihi anhu, sebab kepergian kita dari masjid tersebut. Jika ada satu masjid dan kita pergi dari masjid itu, maka masjid tersebut menjadi kosong, tidak ada yang berjamaah. Itu disebabkan mungkin likaunihi imamahu. Mungkin karena panjenengan orang yang menjadi imam masjid tersebut. Jadi ada satu masjid jamaahnya sedikit. Di masjid di tetangga kampung jamaahnya banyak. Itu karena jenengan niku menjadi imam. Jika Anda mengikuti masjid yang banyak jamaahnya, maka masjid yang Anda imami akan bubar, tidak ada jamaah. Maka lebih baik Anda berjamaah di rumah, di masjid sendiri. Sebab jika Anda pergi, maka masjid tersebut kosong dari sholat berjamaah. Au yahduru annas bihudurihi, atau kehadiran Anda menjadi sebab semangatnya orang-orang melakukan jamaah di dalam masjid. Jika kehadiran Anda itu menjadikan orang lain semangat berjamaah di dalam masjid, maka Anda lebih utama melakukan jamaah di masjid tersebut. Tidak harus menuju tempat lain yang lebih banyak jamaahnya, tidak. Faqalilul jam'i fi dzalika afdalu min kasirihi fi ghairihi. Maka melakukan jamaah di masjid yang sedikit jumlah makmumnya itu lebih utama daripada melakukan jamaah di masjid yang banyak makmumnya, dari keterangan di atas. Jadi semisal ada dua masjid, yang satu tempatnya betul-betul halal dan harta yang untuk pembangunannya juga betul-betul halal. Masjid satunya lagi tempatnya belum jelas kehalalannya, harta yang untuk pembangunan masjid juga belum jelas kehalalannya, karena mungkin banyak orang-orang yang tidak jelas pekerjaannya ikut menyumbang. Nah, ini pilihannya adalah
Anda mengikuti jamaah di tempat atau di masjid yang sudah jelas kehalalan tempat dan harta pembangunannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada dua masjid. Yang satu jamaahnya banyak, yang satunya sedikit makmumnya, jamaahnya sedikit. Tapi jika Anda mendatangi masjid yang jamaahnya lebih banyak, kemudian menjadikan masjid yang jamaahnya sedikit itu akhirnya bubar, tidak ada jamaah karena kepergian Anda, maka Anda lebih utama melakukan jamaah di masjid yang makmumnya lebih sedikit. Itu pertimbangannya begitu. Bal bahasa balik bahas ba'duhum sebagian ulama annal infirad bil muta'attal anis sholati fihi bi ghibatihi afdal. Bahkan sebagian ulama menjelaskan tentang sholat sendiri di dalam masjid yang kosong dari jamaah karena kepergian Anda itu lebih utama. Jadi kalau sholat di masjid sendiri, di tempatnya sendiri tidak ada jamaah, sholat sendirian. Kebetulan yang ada jamaahnya masjid tetangga. Maka menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tetap lebih utama panjenengan sholat sendiri di masjid Anda sendiri. Walaupun sendirian, itu lebih utama. Tapi wal aujah khilafuhu, adapun menurut kaul aujah itu berbeda, bertentangan dengan pendapat yang barusan. Jadi menurut kaul aujah tetap lebih utama mengikuti jamaah. Berarti jika di masjid daerah sendiri kok tidak ada yang sholat berjamaah, Anda sholat di masjid sendiri kok sendirian, tidak ada jamaahnya, maka lebih utama Anda mendatangi masjid tetangga untuk mengikuti sholat berjamaah. Walau kana imamul qalili aula bil imamah linahwi ilmin kana al-hudur indahu aula. Jikalau imamnya jamaah yang sedikit itu lebih utama, lebih layak menjadi imam, mungkin dikarenakan kealimannya, maka mendatangi jamaah yang imamnya lebih alim itu lebih diutamakan. Jadi semisal ada dua masjid melakukan sholat berjamaah, yang satunya imamnya lebih alim daripada masjid yang satunya lagi. Nah niku kita lebih utama mengikuti jamaah yang imamnya lebih alim, walaupun jamaah pengikutnya sedikit. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah tentang kealiman seorang imam. Kalau yang jamaahnya banyak tapi imamnya tidak alim, dan yang jamaahnya sedikit imamnya lebih alim, itu lebih utama kita mengikuti jamaah yang makmumnya sedikit sebab imamnya lebih alim daripada imam yang berjamaah banyak. Itu pertimbangannya melihat dari si imamnya lebih alim yang mana. Walau ta'arada al-khusyu' wal jamaah, jika khusyuk dan jamaah itu bertentangan, fahiya aula, maka jamaah lebih diutamakan. Jika kekhusyuan kita dan juga melakukan berjamaah itu saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah melakukan sholat berjamaah. Contoh, kita kalau sholat sendirian di rumah itu bisa khusyuk, tapi ketika melakukan sholat berjamaah di dalam masjid tidak bisa khusyuk. Maka yang lebih diutamakan adalah melakukan sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi kalau sholat sendiri di rumah bisa khusyuk, tapi sendirian. Kalau sholat berjamaah di masjid tidak bisa khusyuk, maka yang diutamakan adalah sholat berjamaah di dalam masjid. Jadi tetap lebih utama berjamaah walaupun tidak bisa khusyuk, karena fadilah yang didapatkan di
di dalam sholat berjamaah itu lebih besar daripada fadilah khusyuk ketika sholat. Kama atbaku alaihi haitsu qalu inna fardal kifayah afdalu minas sunnah. Seperti halnya keterangan yang telah disepakati oleh para ulama ahli fikih, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hukum fardu kifayah itu lebih utama daripada sunnah. Ini yang dimaksud adalah jamaah itu kan hukumnya fardu kifayah. Sedangkan khusyuk itu adalah sunnah, maka lebih diutamakan mendahulukan fardu kifayah. Jadi khusyuk itu tidak wajib. Ya. Kalau khusyuk itu menjadi wajib, fardu termasuk fardunya sholat, maka kebanyakan dari kita sholatnya tidak sah. Karena siapa yang bisa khusyuk? Ya, 1001 manusia yang bisa khusyuk. Maka dari itu lebih diutamakan mendahulukan sholat berjamaahnya daripada sholat sendirian di rumah. Walaupun ketika berjamaah tidak bisa khusyuk tenang. Wa afta al-Ghazali wa taba'ahu Abul Hasan al-Bakri fi syarhihi al-Kabir al-Minhaj bi awlawiyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ah fi aktsari sholati. Adapun fatwa Imam Ghazali, Imam Ghazali berfatwa dan fatwanya Imam Ghazali diikuti oleh Syekh Abul Hasan al-Bakri di dalam kitab syarahnya Al-Kabir al-Minhaj, itu berfatwa mengucapkan fatwa tentang lebih utamanya sholat sendiri bagi orang yang tidak bisa khusyuk ketika berjamaah di kebanyakan sholatnya. Jadi fatwa Imam Al-Ghazali itu ketika seseorang itu tidak bisa khusyuk ketika sholat berjamaah, maka lebih utama sholat sendirian di rumah. Ini fatwa Imam Ghazali. Tapi fatwa ini berlaku khusus untuk orang-orang yang betul-betul sholatnya itu khusyuk, tidak ingat apapun. Jadi kalau dia melakukan sholat tidak ingat dunia, hanya asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa nyaman dengan Allah. Ketika sholat itu tidak ingat apapun selain Allah. Nah, itu orang yang demikian menurut Imam Ghazali ketika melakukan berjamaah di masjid akhirnya tidak bisa tenang, tidak bisa ingat Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia lebih baik sholat sendiri. Tapi kalau kita mungkin nggak begitu ya. Kita tidak bisa mempunyai pikiran yang demikian. Maka kalau kita ya tetap sebaiknya berjamaah di masjid. Ini pun fatwa Imam Ghazali. Kalau fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih tetap menyatakan lebih baik melakukan jamaah di dalam masjid daripada sholat sendirian. Walaupun di masjid tidak bisa khusyuk. Wa iftau Ibnu Abdissalam, adapun fatwanya Imam Ibnu Abdissalam, bi anal khusyuk aula mutlaqan, bahwasanya khusyuk lebih diutamakan secara mutlak. Innama ya'ti ala qauli annal jamaah sunnatun. Itu mengambil pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah. Maka khusyuk lebih diutamakan. Adapun fatwanya Syekh Ibnu Abdissalam yang mengatakan bahwa khusyuk lebih utama daripada berjamaah itu jikalau memandang sholat berjamaah niku hukumnya sunnah. Jadi yang mengikuti pendapat sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, maka ketika sholat jamaah tidak bisa khusyuk dan sholat sendirian bisa khusyuk, maka yang diutamakan adalah sholat sendiri. Itu kalau mengikuti pendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Kalau panjenengan mengikuti pendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, maka sholat berjamaah lebih diutamakan daripada sholat sendiri. Walaupun sholat berjamaah tidak bisa khusyuk, sholat sendiri khusyuk. Itu lebih diutamakan